Swastiastu, perkenalkan nama saya Gedi Wijaya Putra dari kelas A dengan NIM 20110111021. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang postmodern. Baik, di sini adalah PPT saya tentang pandangan postmodern terhadap terbentuknya perilaku adaptif dan maladaptif. Kita akan membahas tentang definisi postmodern. Setelah memasuki dunia postmodern, di mana kebenaran dan realitas sering dipandang sebagai sudut pandang yang dibatasi oleh konteks sejarah dan bukan sebagai objektif, fakta-fakta kekal atau fakta-fakta kekal. Modernis lebih percaya pada realitas independen dari setiap percobaan untuk mengamatinya. Orang mencari terapi untuk masalah ketika mereka telah menyimpang terlalu jauh dari beberapa norma objektif. Sebaliknya, postmodernis percaya pada realitas subjektif yang tidak ada proses observasi independen. Postmodern adalah suatu kondisi di mana terjadi penolakan atau ketidakpercayaan terhadap segala hal yang mengarah kepada kebenaran tunggal, keuniversalan, keobjektifan, atau sesuatu apapun yang hendak dijadikan dasar untuk menilai benar atau salahnya sebuah konsep atau pengetahuan, ataupun suatu objek dan realita yang terjadi. Postmodern mengadopsi narasi pandangan konstruksionis sosial menyoroti bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran yang dinegosiasikan dalam keluarga dan sosial lainnya, serta konteks budaya. Terapi ini dalam bagian sebuah badan establishment pribadi dari penindasan masalah eksternal dan kisah dominan yang lebih besar. Kemudian kita akan membahas tentang konseling SFBT, salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern adalah pendekatan solution focused brief therapy atau SFBT. Dalam beberapa literatur, pendekatan SFBT juga disebut sebagai terapi konstruktif atau konstruktif terapi. Ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus solusi atau solution focused terapi. Sedangkan itu ada juga yang menyebutnya sebagai konseling singkat berfokus solusi atau solution focused brief counseling. Dari semua sebutan untuk 3 SFBT, sejatinya semua merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptualnya. Sebagai landasan pendekatan tersebut. Secara filosofis, pendekatan SLBT didasari oleh suatu pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah suatu yang bersifat absolut, namun realitas dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan. Pada dasarnya, semua pengetahuan bersifat relatif karena ia selalu ditentukan oleh konstruk budaya, bahasa, atau teori yang kita terapkan pada suatu fenomena tertentu. Dengan demikian, realitas dan kebenaran yang kita bangun atau yang kita konstruksikan adalah hasil dari budaya dan bahasa kita sendiri. Kemudian ada sejarah SFBT. Banyak tokoh yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan SFBT sejak tahun 1910-an seperti Steve DeSazer, Bill O'Hanlon, Michael Weiner Davis, dan Inso Kimberg. Pertama kali tulisan tentang brief terapi ini ada pada tahun 1970-an dan awal 1980-an. Dan yang memberikan kontribusi penting adalah Richard Fried, John Wickland, Paul Watzlawick, dan Gregory Bateson yang bekerja pada Mental Research Institute di Palo Alto, California. Banyak pendekatan-pendekatan konseling lain yang juga memberikan kontribusi penting terhadap SFBT seperti brief psikodinamik, psikoterapi, behavioral, dan terapi kognitif behavioral, single session terapi, serta family terapi. Pendekatan-pendekatan ini lebih memfokuskan bagaimana masalah klien bisa diatasi dengan kurang atau memperhatikan sejarah masa lalu klien. Mulai pada tahun 1980-an dan 1990-an, Steve DeSazer, Inso Kimberg, O'Hanlon Bill, dan Michael Weiner Davis juga memberikan kontribusi penting untuk SFBT. Namun kali ini solution brief therapy atau SFBT pertama kali dipelopori oleh Inso Kimberg dan Steve DeSazer. Keduanya adalah direktur eksekutif dari penelitian senior di lembaga Nirlaba yang disebut Brief Family Therapy Center di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada akhir tahun 1982. Kemudian ada hakikat manusia dan sehat atau tidak sehatnya manusia.
SFBT mempunyai asumsi-asumsi bahwa manusia itu sehat, mampu atau kompeten, serta memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem yang sedang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun ia lebih fokus pada solusi. Bertindak dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Mengumpulkan masalah atau mengumpulkan informasi tentang suatu masalah tidaklah penting untuk terjadinya perubahan. Jika ingin mengetahui dan memahami masalah bukan sesuatu yang penting, maka mencari solusi yang benar adalah sesuatu yang penting. Kemudian, pribadi sehat dan bermasalah menurut psikomodern, khususnya untuk SBT. Pada pribadi yang sehat digambarkan sebagai pribadi yang mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksikan solusi-solusinya sendiri sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat pada problem-problem yang sedang dia hadapi. Yang kedua adalah pribadi yang tidak terpaku pada masalah, namun ia berfokus pada solusi, bertindak untuk mewujudkan solusi yang ia inginkan. Kemudian ada gambaran pribadi bermasalah. Yang pertama adalah individu menjadi bermasalah karena tidak efektifannya dalam mencari dan melakukan atau menggunakan solusi yang ia buat. Kemudian gambaran kedua adalah individu menjadi bermasalah karena ia meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan ini pada dirinya. Misalnya bagaimana ia memandang dirinya, memburukkan dirinya, yang kemudian individu tersebut sendirilah yang mengkonstruksikan kisah atau cerita yang ia beri label masalah, dan bukan mengkonstruksi kekuatan atau kemampuan diri yang berguna bagi penyelesaian masalahnya. Dan ada pandangan postmodern terhadap sebetulnya perilaku adaptif dan maladaptif. Pandangan postmodern khususnya SFBT dalam sebetulnya perilaku adaptif ini adalah ketika manusia mampu atau memiliki kemampuan atau kompeten dalam mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus berkutat pada masalah atau problem yang ia miliki. Kemudian untuk perilaku maladaptifnya, seorang atau individu menjadi bermasalah atau berperilaku maladaptif ketika ia meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan itu berpangkal pada dirinya sendiri, ataupun dia tidak menemukan keefektifan, dia tidak memiliki untuk merancang atau mengkonstruksikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Ada satu kutipan dari De Sazer yang berpendapat bahwa tidaklah penting untuk mengetahui penyebab dari suatu masalah untuk menyelesaikannya, dan tidak ada hubungan antara masalah dan solusi-solusinya. Mengumpulkan informasi tentang suatu masalah tidaklah penting untuk terjadinya perubahan. Jika mengetahui dan memahami bukanlah sesuatu yang penting, maka mencari solusi yang benar untuk masalahmu adalah sesuatu yang penting. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi Santi Santi.